Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Ophelia. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2414201078. Kelas A4 semester 1, Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu yaitu Nurse Julita Legi, S.Kep M.Kep. Oke, kita masuk yang pertama yaitu biografi Dorothea Elizabeth Orem. Dorothea Elizabeth Orem lahir pada tahun 1914. Baltimore, Maryland. Orem adalah anak terakhir dari dua bersaudara. Dorothea Orem memulai karir perawat sejak terdaftar sebagai mahasiswa di Providencia di Washington DC, lulusan sarjana termuda tahun 1930 dan lulusan master pada tahun 1939 pendidikan perawat. Tahun 1945 bekerja di Universitas Katolik di Amerika sebagai asisten direktur. Pada tahun 1959, konsep keperawatan Orem dipublikasikan pertama kali. Tahun 1965, Orem bergabung dalam Universitas Katolik di Amerika membentuk model teori keperawatan komunitas. Dan tahun 1968, membentuk kelompok kontroversi perkembangan keperawatan yang menghasilkan kerjasama tentang perawat dan disiplin keperawatan. Pada tahun 1976 dapat gelar Dr. Honoris Causa. Tahun 1980 mendapatkan gelar penghargaan diri alumni Universitas Katolik tentang teori keperawatan. Dorothea Orem mengembangkan teorinya pada tahun 1959 dan sejak itu teori ini banyak diterapkan dalam berbagai konteks keperawatan. Orem memandang keperawatan sebagai satu tindakan yang diperlukan untuk membantu individu memenuhi kebutuhan perawatan diri yang tidak dapat mereka lakukan sendiri karena berbagai faktor seperti sakit, cedera, atau ketidakmampuan fisik. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kemampuan individu dalam merawat diri sendiri, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri atau setidaknya terbantu oleh perawatan profesional ketika diperlukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen utama teori Dorothea Orem. Teori Orem terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama teori perawatan diri atau self-caring theory. Komponen ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk merawat dirinya sendiri. Perawatan diri mencakup semua aktivitas yang dilakukan individu untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraannya, seperti makan, minum, kebersihan, berpakaian, dan beristirahat. Perawatan diri ini sangat diperlukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan serta motivasi untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada teori kekurangan perawatan diri atau bisa disebut self-caring deficit theory. Ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan perawatan diri mereka karena gangguan fisik, mental, atau sosial, maka terjadi self-caring deficit atau kekurangan perawatan diri. Kekurangan ini menuntut adanya intervensi dari pihak lain, terutama perawat. Untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, Orem menjelaskan bahwa perawat harus bertindak untuk mengidentifikasikan dan mengatasi kekurangan dalam perawatan diri pasien. Yang ketiga ada teori sistem dukungan perawat atau bisa disebut nursing system theory. Komponen ini berfokus pada peran perawat dalam membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri. Orem mengidentifikasikan 3 jenis perawatan yang bisa diterapkan. Yang pertama, sistem perawatan sepenuhnya. Yang kedua, sistem perawatan sebagian. Yang ketiga, sistem perawatan edukasi. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi teori Orem dalam praktik keperawatan. Teori Orem dapat diterapkan dalam berbagai konteks perawat, baik di rumah sakit,
puskesmas maupun dalam perawatan jangka panjang di rumah. Beberapa contoh penerapan teori OREM adalah: yang pertama, perawatan pasien pasca operasi. Pasien yang baru saja menjalani operasi mungkin membutuhkan bantuan dalam perawatan diri, seperti makan, minum, ataupun bergerak. Dalam hal ini, perawat dapat memberikan bantuan sepenuhnya. Yang kedua, perawatan pasien dengan penyakit kronis. Pasien yang menderita penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi seringkali membutuhkan bantuan dukungan untuk mengelola perawatan diri mereka secara mandiri. Perawat dapat memberikan edukasi dan dukungan. Selanjutnya, perawatan lansia. Lansia seringkali menghadapi keterbatasan fisik atau kognitif yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk merawat diri. Dalam hal ini, perawat dapat bekerja sama dengan pasien atau dengan keluarga pasien untuk memberikan bantuan. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan teori OREM. Kelebihan teori OREM memberikan panduan yang jelas bagi perawat dalam menilai dan merancang intervensi yang tepat untuk pasien. Selanjutnya, kekurangan dari teori OREM. Beberapa konsep dalam teori OREM bisa dianggap terlalu luas atau terlalu sulit untuk diukur.